Salam untuk kita semua. Majelis GKB Jemaat Khusus Jambi Kota mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang melakukan peribadahan di rumah. Doa dan harapan kami kiranya melalui ibadah ini, iman dan pengharapan kita dikuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Raja Gereja. Bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, baik berulang tahun oleh karena pertambahan usia maupun pernikahan, majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat beribadah. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Untuk kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatannya daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan.
pendahuluan khotbah untuk kita pada ibadah minggu ini terambil dari kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Sampai sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Kita memuji Tuhan. Terpaskan
kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Untuk itu marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan kita pengampunan. Kita masuk ke dalam saat teduh. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaikilah hatiku oleh Roh-Mu, dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan Allah yang mengasihi Engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan. Petunjuk hidup baru bagi kita pada ibadah minggu ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan. Untuk mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di muka bumi ini, kita bersama-sama mengikrarkannya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan. Dia
Bapa kami yang berkuasa berdaulat atas hidup dan kehidupan kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan, penghiburan yang menguatkan, janji yang dapat diandalkan, dan teguran yang menuntun kepada kehidupan. Kami membutuhkan firman-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup kami. Berfirmanlah kepada kami umat-Mu ya Allah, sapalah kami dengan firman kebenaran dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kita pada Minggu Kantate hari ini, sebagaimana bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sampai demikian jauh pembacaan kita dari terang firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam dari gereja kita GKPI Jemaah Khusus Jambi Kota. Firman Tuhan pada Minggu Kantate hari ini sebagaimana yang terambil dari Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 adalah mengingatkan kita akan perbuatan besar Allah yang nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebagaimana nama minggu kita hari ini. Ini adalah ungkapan sukacita orang yang percaya, yang telah menyaksikan kekuatan dan kedahsyatan kuasa Tuhan, sehingga dari lubuk hati yang terdalam dia menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan baru, dimaknai dengan baru. Nyanyian rohani adalah ungkapan hati yang disampaikan kepada Tuhan, yang lahir dari perenungan yang mendalam tentang keberadaan diri kita yang rapuh dan keberadaan Allah yang tidak terbatas dan yang berdaulat di atas segalanya. Hidup memuji adalah salah satu ciri dari hidup orang beriman. Hidup memuji adalah ada semenjak gereja ada di dunia ini. Hidup memuji tidak pernah surut dan tidak pernah berhenti dari kehidupan orang percaya. Di setiap keadaan dan waktu mereka senantiasa memuji Tuhan. Dan jiwa dari pujian itu adalah pengenalan akan karya Tuhan yang ditandai dengan persekutuan yang akrab, saling menolong, saling membantu, saling menyemangati. Semakin banyak pujian, semakin bermaknalah kehidupan. Semakin giat memberi pujian, semakin sempurnalah sukacita kita. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang beribadah adalah orang yang sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini bersumber daripada Tuhan dan berakhir di dalam Tuhan. Karena itu ibadah tidak pernah terpisahkan dari pujian, dan salah satu unsur daripada pujian itu adalah nyanyian. Pusat dari pujian itu adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang menjadi kepastian hidup dan masa depan orang-orang yang percaya kepadanya. Paradigma seperti inilah membuat pujian tidak tergantung kepada peristiwa atau keadaan masa kini,
Namun di setiap peristiwa atau keadaan dimaknai dengan pujian kepada Tuhan. Pujian itu berlangsung karena Tuhan yang memberi kehidupan melalui kebangkitannya, dan setiap penderitaan yang terjadi harus dilihat sebagai bagian dari kehidupan yang mengerjakan yang kekal itu. Inilah kesaksian orang beriman tentang Tuhan dan sekaligus undangan atau ajakan serta seruan untuk memuji Tuhan. Inilah yang kita rayakan dalam Minggu Kantata. Kemenangan Kristus atas maut dan kuasa maut, itulah sukacita kita yang paling besar. Itulah alasan kita paling utama untuk bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita masih berada dalam suasana kemenangan karena Kristus telah bangkit. Sebagai bukti bahwa segala kuasa kegelapan, termasuk kuasa kematian, telah dikalahkan. Kita adalah umat yang menang. Bersama Kristus kita menang. Sebagaimana yang kita baca dalam khotbah minggu ini, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, yaitu nyanyian kemenangan, yaitu kemenangan Allah dan Kristus Yesus. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat yang ke-10, di sana sungguh jelas dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Keselamatan itu dinyatakan karena sang pendakwa iblis, dan kematian telah dikalahkan oleh anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah yang darahnya telah tercurah di Kalvari, dan pada hari ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus Tuhan kita. Kematian yang merupakan realitas kehidupan yang sangat menakutkan, oleh kebangkitan Yesus Kristus menjadi realitas yang dihadapi dengan tenang. Sebagaimana firman Tuhan ini pertama-tama dituliskan untuk menguatkan orang-orang Kristen yang menghadapi kesukaran besar pada saat itu, dan untuk meneguhkan iman percaya mereka melalui penglihatan yang diterima Yohanes di Pulau Patmos, yang dituliskan bagi mereka sebagai penguatan dan penghiburan. Siapakah mereka yang memiliki nyanyian kemenangan ini? Yang memiliki nyanyian kemenangan ini pertama-tama adalah mereka yang percaya kepada darah anak domba Allah. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang percaya kepada Kristus pun akan mengalami kemenangan. Dan yang kedua, kepada siapakah lagu kemenangan ini? Yaitu kepada mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah. Orang yang menang itu bukan saja orang yang percaya akan pengorbanan Kristus di kayu salib, tetapi juga yang menjadi saksi pengorbanannya di kayu salib. Suatu kesaksian yang sungguh-sungguh mempengaruhi, suatu kesaksian yang sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan, karena pengorbanan Yesus Kristus itulah yang menjadi jaminan keselamatan. Siapakah yang memiliki nyanyian kemenangan ini? Yang ketiga adalah mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang bersedia bersaksi walaupun menghadapi ancaman maut. Ada komitmen yang tinggi untuk tetap di jalan Tuhan sekalipun harus mengalami berbagai-bagai penderitaan karena ingin berkorban bagi Kristus. Karena kerelaan inilah mereka layak mendapatkan kemenangan dan mengumandangkan nyanyian kemenangan bagi anak domba Allah. Sebab akan ada sukacita besar yang mengikuti hidup orang yang menang itu kelak, dan sukacita itu tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, saat ini kita masih dibayang-bayangi ancaman virus corona yang begitu cepat dari Wuhan ke seluruh dunia, termasuk ke daerah kita.
Kita masih tinggal di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Ungkapan yang mengatakan maskermu melindungi aku dan maskerku melindungimu adalah merupakan trending topik minggu-minggu ini yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga para dokter dan ahli yang lebih mengetahui pergerakan dan cara penularan virus corona ini. Di tengah situasi dan kondisi inilah kita diajak untuk berkantate. Kita diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bagi Tuhan adalah nyanyian yang kita sampaikan dari lubuk hati kita yang terdalam akan apa yang sedang kita pergumulkan, akan apa yang sedang kita alami. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah itu mungkin? Apakah itu tidak kontradiktif dengan realitas yang kita hadapi saat ini? Bukankah itu terlalu dipaksakan? Tidak, saudara-saudaraku. Saat ini juga di tempat saudara berada, di tengah situasi kondisi hidup saudara, saudara dapat berkantate, saudara dapat menyanyikan nyanyian baru, keluarga saudara dapat menyanyikan nyanyian baru, saudara dapat mengajak orang lain bernyanyi, karena sesungguhnya Allah adalah kekal, Dialah yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia tidak pernah berubah. Tuhan tetap bekerja dan berkuasa di atas segala-galanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang melandasi kita menaikkan nyanyian atau kidung pujian kepada Allah. Allah telah mengasihi dan menyelamatkan bangsanya dan umatnya, yaitu orang-orang yang percaya dan yang memberi diri kepada penebusan Yesus Kristus. Nyanyian syukur bagian dari kehidupan umat pilihan. Di dalam perjanjian lama, ketika umat Israel dibebaskan dari Mesir dan mereka selamat dari kejaran orang Mesir, mereka bernyanyi karena keselamatan daripada Tuhan. Demikian juga kita umat percaya diajak untuk bernyanyi karena keselamatan daripada Tuhan. Saudaraku, baiklah kita memuji Tuhan dengan nyanyian baru yang lahir dari lubuk hati kita yang terdalam, yang didasarkan akan pengenalan kita akan kebaikan, kasih, dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nyanyian baru bisa diungkapkan lewat musik, puisi, cerita, maupun tulisan. Namun nyanyian baru yang paling Tuhan inginkan adalah perbuatan baik dan kasih kepada sesama yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan kepada siapapun dalam kesehariannya, termasuk sekecil apapun ungkapan kasih kita, baik itu melalui senyuman, perbuatan kasih. Itu juga menjadi nyanyian baru, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati banyak orang yang merasakannya. Salam kantate, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami. Engkaulah juga yang memberikan keselamatan kepada kami dan yang memelihara hidup dan kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dari ancaman virus corona COVID-19. Tolonglah bangsa yang ada di dunia, juga bangsa dan negara kami di bawah pimpinan Presiden kami Bapak Jokowi dan semua yang membantunya untuk tetap kuat dan berhasil mengatasi kesulitan dampak dari pandemi virus corona ini. Cara khusus kami umat-Mu, biarlah dengan pertolongan-Mu kami dapat menjalani perjalanan kehidupan kami dengan satu kepastian bahwa Allah yang kami percayai
adalah Allah yang kekal, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kiranya kasih karunia-Mu menaungi kami, menguatkan dan menghiburkan kami, sehingga masa-masa pandemi corona ini kami sungguh-sungguh menggantungkan hidup, harapan, dan senantiasa memohon petunjuk pertolongan hanya daripada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang menghantarkan hati, jiwa, dan pikiran kita yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Marilah kita semua bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati, jiwa, dan pikiranmu tertuju pada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.